Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya menepati janji untuk merecord proses clustering menggunakan WK ya. Oke, langsung pada inti permasalahan, yaitu berupa data. Biasanya kalau kita memiliki sebuah data yang tidak memiliki label, artinya di sini datanya itu belum memiliki kelas ya, belum memiliki kelas. Berarti kalau ini ada cluster, ini kemarin itu adalah hasilnya. Nah, sekarang awalnya datanya berupa field yang seperti ini ya. Ini ada provinsi ya, yang ini tentang penularan COVID ya, yang saya kemarin paparkan. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa kalau kita melakukan clustering, biasanya WK itu membaca yang akan di cluster itu ada di kolom paling kiri. Kalau ini kan ada di baris pertama ya. Nah, karena kita mau melakukan cluster terhadap provinsi, maka nanti ketika preprocessing provinsinya ditaruh di kolom paling kiri. Oke. Oke, sekarang kita coba buka dulu menggunakan WK. Yang pertama, nanti teman-teman harus melakukan convert dulu, convert data ya. Awalnya data yang kita buat kita jadikan CSV ya, kita jadikan CSV. Misalnya ini kita dapat data ya, saya copy, ini saya rubah letaknya jadi seperti ini ya. Kemudian disimpan di save as, teman-teman simpan dengan format CSV atau comma delimited ya. Kalian simpan di situ. Kemudian ini kita cari datanya. Bentar. Jadi data itu nanti sudah bersih sebelum kalian proses. Kita lihat. Bukan ini. Mana ya? Bentar, kita lihat datanya dulu. Nah, ini. Data yang paling memungkinkan untuk diolah adalah modelnya seperti ini, ya. Kita memiliki 34 provinsi yang akan kita cluster, ya. Yang akan kita cluster kita taruh di kolom sebelah kiri. Kemudian field penentunya, periodiknya kita taruh di baris sebelah atas, paling atas. Ya, jadi format datanya seperti ini. Oke, nanti kita akan pakai data cluster proses. Ini saya hapus dulu RFF. Yang pertama, setelah teman-teman melakukan penyimpanan dalam bentuk CSV di WK, ini nanti kalian rubah menjadi RFF. Ya, buka dulu WK-nya, kemudian ke Tools, RFF Viewer. Kita buka. Data yang tadi kita open, kita cari. Kita cari datanya. Kita pakai data mana tadi? Kita rubah ke CSV. Kita pakai cluster proses. Oke. Cluster proses, open. Nah, maka akan menjadi seperti ini setelah kita buka. CSV kita buka di WK, akan muncul seperti ini. Kemudian nanti kita simpan, teman-teman. Kita simpan file, save as, kita rubah menjadi RFF. Ya. Cluster process.csv, kita save, kita simpan. Nah, nanti yang akan kita buka di Explorer itu yang RFF. Kita klik Explorer untuk buka. Ya, kita ulang. Untuk membuka, memproses data, kita klik Explorer. Kemudian Open File.
kita cari data RFF tadi. Data RFF yang sudah kita buat. Tuh, kok nggak bisa ngeklik? Bentar. Data. Nah, ini dia. Cluster proses kita buka. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ya, ini periodenya. Periode akan muncul. Nah, nanti yang akan kita cluster adalah provinsinya. Ya, ini ada, kalau kita mau hapus juga ada salah satu fieldnya, kita remove, tapi tidak perlu. Kalau saya mau pakai semua periode dari 18 Maret sampai 29 Oktober. Oke, ini untuk clustering. Setelah kita masukkan datanya, kita berpindah ke cluster. Kemudian kita pilih. Saya hanya coba pakai simple command, ya. Kemudian saya coba pilih kelasnya, kita klik di sini, ya, klik bagian putihnya di sini, bukan di tombol. Simple command kita klik, 6 klasternya ada 3. Saya coba rubah 3, 4 sebenarnya juga boleh, ya. Kalau mau saya contoh 4 juga nggak apa-apa. Kita oke. Kemudian kita start di sini, kita klik. Nah, nanti akan muncul di sini. Ternyata dari sekian banyak provinsi ini total itu ada 4 klaster yang menurut data ini bisa dikategorikan sebagai tingkat penularan rendah sampai dengan tinggi. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada 23 provinsi dengan 68% yang paling rendah. Kemudian level kedua itu ada 2 provinsi dengan 6%. Level ketiga ada 6 provinsi 18%. Level keempat itu dengan 3 provinsi yaitu 9%. Teman-teman jangan bingung karena di sini mulainya klasternya dari 0. Ibarat kata sama kalau kita seperti berbicara tentang array. Nah, kemudian untuk mengetahui klasternya, provinsi-provinsi mana sih yang masuk ke klaster 0 atau klaster 1, klaster 2 dan klaster 3? Kita berpindah geser ke sebelah kiri sini, klik kanan. Kemudian visualize cluster assignment, diklik, kemudian di save. Teman-teman save, teman-teman simpan. Kita namai dengan hasil cluster. Cluster, oke. Kita simpan, kita tutup. Kemudian kita pakai seperti yang tadi untuk buka RFF. Tools, RFF Viewer, open. Kemudian kita cari file yang tadi sudah kita simpan, hasil cluster oke. Nah, ini akan muncul nih di sini. Kita akan muncul. Nah, ini akan ada cluster 0, cluster 2, cluster 1, cluster 3, ya, masing-masing provinsi akan masuk ke cluster tersebut. Kemudian kalau agak susah, misalnya di sini bacanya agak susah, kita simpan saja ke CSV lagi. Kita simpan ke CSV lagi. Untuk kita buka ke Excel, untuk kita baca. Oke, kita cari tadi datanya. Nah, barulah setelah teman-teman konversi ke CSV, ya, kita bisa analisa data ini. Kita bisa analisa dan kita bisa tahu dari ke 30 berapa ini? 34 provinsi mana saja yang termasuk ke klaster 0 sampai dengan klaster 3 tadi. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, Aceh masuk klaster 0, kemudian Sumsel klaster 2 dan seterusnya. Kita urutkan coba. Kita urutkan, filter, sort ya, sort dari A ke Z. Nah, ini kita akan mengurutkan
klaster 0 itu ada Aceh, Babel, Bengkulu, Jambi, Kalteng, dan seterusnya. Ya, sebanyak berapa ini? 23 provinsi masuk ke klaster 0. Kemudian Jatim, Jakarta masuk klaster 1. Kalsel, Sumsel, Papua, Sumut, Banten klaster 2. Dan klaster 3 ada Sulsel, Jateng, dan Jabar. Ya. Nah, ini hasil klaster ini menjadi sebuah pertimbangan ya untuk pengambilan keputusan di mana penanganan COVID itu harus tepat sesuai dengan sasaran. Nah, inti dari simulasi ini sebenarnya bukan pada hasil klasternya. Karena kita berbicara tentang keilmuan di data mining, maka teman-teman nanti harus bisa menjelaskan bagaimana proses simple K-means itu berjalan. Ya, bagaimana K-means itu berjalan, teman-teman itu harus bisa menjelaskan. Maka nantinya kalau kalian membuat paper ya atau membuat karya tulis ilmiah atau bahkan di KP, itu tidak hanya sekedar menampilkan hasilnya, oh ini hasilnya ini masuk klaster 0, masuk klaster 1, klaster 2 dan seterusnya, tidak cukup. Ya, tidak cukup hanya sampai di situ. Tapi teman-teman harus tahu bagaimana angka-angka ini berproses ya sehingga menghasilkan data bahwa provinsi ini masuk ke klaster 0. Teman-teman harus pelajari itu. Harus mengerti betul. Makanya sebelum simulasi WK ini ya, teman-teman itu menentukan metode, misal katakanlah di sini saya pakai K-means, teman-teman harus tahu dulu bagaimana cara kerjanya K-means. Cara kerja K-means harus teman-teman pahami, kemudian nanti paparkan, ambil sebuah contoh atau sampling data kecil untuk teman-teman proses. Ya, itu yang pertama, itu yang paling utama. Yang paling utama adalah teman-teman mengerti bagaimana simple K-means atau metode K-means clustering itu menjalankan fungsinya sebagai algoritma clustering. Ini hanya hasil saja, tapi tidak cukup. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk clustering. Kemudian nanti kita akan berpindah ke klasifikasi. Oke, untuk klasifikasi kita tinggalkan dulu data clustering ya. Klasifikasi kita punya data yang sudah memiliki label teman-teman. Kita data sudah memiliki label. Nah, kita berikan contoh deh. Nah, misalnya ini nih. Contoh, saya punya sebuah tabel. Punya sebuah database ya. Itu isinya adalah sepal length, spal width, petal length, petal width. Nah, ini kelasnya. Kelasnya dengan angka sekian dia masuk ke iris sentosa. Ini masuk iris sentosa dengan jumlah yang sekian. Ini masuk iris versicolor. Terus kemudian di sini ada iris virginica. Ya, di sini ada 3 kelas. Ya, dengan metode klasifikasi kita lakukan checking. Nanti ada 2 dataset, yaitu data training dan data testing. Nanti kita coba rubah. Oke, kita kembali ke WK. Seperti di awal tadi, sama halnya dengan metode clustering, kita harus merubah testing data ini ke ke sebuah ARFF ya. Nah, kita punya dua data nantinya, 2 data, yaitu data testing dan data training. Kita gini dulu, saya akan coba kopikan. Training set dan nah ini sama aja ya. Oke, saya punya 2 data. Data training dan data testing. Data training dan data testing.
Oke, ini saya jadikan 2 dulu deh. Saya jadikan 2, ini saya hapus. Bentar. Nah, ini data testing. Oke, analoginya simpel. Teman-teman kalau mengikuti mata kuliah saya dengan baik, teman-teman bisa membedakan antara data training dan data testing. Data training itu adalah data latih. Sama saja dengan kita berbicara tentang data latih. Maka nanti data itu yang akan menjadi pola, ya akan menjadi pattern ataupun menjadi sebuah pembelajaran agar data yang baru, ya data testing nanti itu bisa terklasifikasi. Oke, kita lihat di sini ada data training. Nanti akan kita masukkan ke dalam sebuah proses. Nah, ini yang kita masukkan menjadi RFF itu data testing dulu, teman-teman. Data testingnya yang mau kita tes, yang akan mau kita lihat klasifikasinya betul atau tidak. Data testing kita jadikan RFF dulu. Ini kita close, kita tinggalkan. Langsung aja RFF viewer. RFF viewer, kemudian ini kita pindah ke CSV. Data testing kita jadikan RFF, ya, dengan data seperti ini. Save as data testing test. Oke. Ya, kita simpan. Kemudian sekarang kita buka training setnya. Kita buka training setnya. Training set. Sebentar. Training setnya. Data latihnya kita buka. Oke. Sip. Nah, kita akan menemukan berapa kelas nih? Ada 2 kelas. Ya, 2 kelas isinya 50-50. Kita lihat, kita buktikan di Excel-nya. Training. Di training itu ada berapa data kita? Ada 1, ini yang Iris Sentosa ya. Iris Sentosa ada 50, kemudian kelas yang kedua atau klaster kedua. Kelas yang kedua ada 50 juga. Nah, ini saya melakukan pengurangan data yang tadinya ada lebih dari 100, sekarang saya kurangi jadi 100 dan hanya dua kelas saja. Nah, klasifikasi nanti akan melakukan tugasnya untuk melakukan penyesuaian terhadap kelas masing-masing berdasarkan nilai yang sudah ada. Ini kan ada nilainya nih. Ya, sekian masuk ke Iris Sentosa. Sekian masuk ke Iris Versicolor dan lain sebagainya. Oke, kita lihat di sini langsung saja. Di sini ada kelasnya, merah dan biru ini menunjukkan kedua buah kelompok. Setelah data ini dibuka, teman-teman lakukan klasifikasi. Kemudian kita bisa pilih metodenya. Boleh misalnya katakanlah naive Bayes atau yang lain. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum memiliki metodenya, silahkan cari di YouTube atau di Google cara untuk menambahkan plugin algoritma pada WK. Kalau sudah, berarti kita lakukan start di sini. Nanti akan muncul 50% Iris Sentosa, kemudian 50% Iris Versicolor. Ya, sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan di data sebelumnya.
Ya, kalau teman-teman lihat kan di sini data training ada 50 di kelas pertama, kemudian 50 di kelas kedua. Ternyata oleh WK diklasifikasikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan data tadi. Ya. Nah, di sini ada cara untuk menambahkan data testing. Ya, ini kan data training. Kita baru melakukan pelatihan data. Ya, melakukan data training, ya, classified instance-nya correctly-nya 100%. Berarti kita mengajarkan mesin bahwa mesin nilai sekian-sekian itu masuk ke iris sentosa, nilai sekian-sekian itu masuk ke iris versicolor. Kita baru ngajarin. Nah, sekarang kita masuk ke testing. Testing itu kita menggunakan data test tadi. Kita pindah ke supply test set. Kita set di sini, kita masukkan data testing tadi yang sudah kita rubah menjadi ARFF. Ya, kita masukkan ARFF. Nah, ini testing test, oke, kita masukkan. Close. Kemudian kita start lagi. Nah, ini akan muncul data yang sama. Ya, 100%. Kenapa 100%? Karena tadi di testing test, data testing, itu kita memaparkan angka dan kelas yang sama. Maka logikanya data testing yang kita masukkan kebenarannya sama persis dengan data training yang sudah kita olah, yang sudah kita buatkan pattern. Nah, untuk membuktikan, coba sekarang kita rubah. Kita rubah deh dua data. Kalau 5337 ini data testingnya saya rubah. Yang dua ini saya masukkan ke iris versicolor. Yang dua ini saya masukkan ke iris sentosa. Kita balik tok. Kita simpan. Kemudian kita buka lagi. Kita rubah ke ARFF lagi. ARFF viewer, masuk ke testing test. Sebentar. Testing test mana tadi? Oke, cari yang CSV. Nah, karena testing test ini yang terakhir sudah kita acak. Tadi kayaknya sudah kita acak ya kayaknya satu. Sebentar, kita lihat. Loh, belum kita acak ternyata. Bentar, ini kita simpan ulang. Testing test acak. Kita simpan dulu. Acak. Kita buka lagi di sini menggunakan ARFF viewer. Testing test acak. Sebentar. Testing. Oke, yang acak kita buka. Nah, ini sudah kita acak. Bedanya yang acak dan yang tidak. Yang awal tadi, yang sebelum kita acak, itu datanya sesuai dengan training set. Ya, data testingnya sesuai dengan training set. Jadi sangat dibenarkan sekali kalau persentase akurasinya 100%. Karena ibarat kata data training dan data testing datanya sama. Saya kasih data yang sama, bukan data baru. Ya, lah sekarang kalau kita acak nih, ibarat kata ini data baru, data testing, kita sudah punya kelas seperti yang kalian lihat di sini. Nah, kita masukkan lagi. Kita langsung proses seperti yang tadi, hanya saja supply test setnya kita rubah. Kita rubah, open file. Tadi sudah disimpan belum ya? Oh, belum kayaknya. Yang acak belum disimpan ya. Oke, yang acak kita rubah dulu ke ARFF. ARFF viewer.
viewer. Nah ini testing tes acak, kita rubah ke RFF. Save as, acak, kita simpan. Nah setelah kita simpan, kita jadikan ini sebuah data testing dari data training yang tadi, ya. Dari data training yang sama, kita rubah data testingnya. Kita masukkan supply test setnya. Open file. Yang acak tadi kita masukkan. Nanti akan berubah, hasilnya akan beda. Kita start. Nah, muncul kan? Nah, ini ternyata di bagian klasifikasi yang ketiga, yang kita gunakan testing setnya yang acak, ternyata ada perubahan. Correctly classified instance-nya menurun jadi 96%. Yang tadinya 100%, sekarang jadi 96%. Alasannya, yang pertama tadi, yang 100%, adalah karena testing setnya adalah data yang sama persis dengan training set. Jadi ibarat kata bahasanya seperti ini. Kalau saya ajarkan ke mesin, hey mesin, kalau nilainya 1011 itu masuk ke kelas A. Kemudian nilainya 2121 masuk ke kelas B. Itu sebagai data training, kita ajarkan ke mesin. Kemudian ada data testing masuk. Kok datanya persis? Datanya persis, datanya sama. Angkanya sama, urutannya juga sama. Ya maka itu nanti akan masuk ke kelas yang sama sesuai dengan data training set tadi. Makanya di sini 100%. Tapi giliran saya masukin data baru, data testing baru, yang datanya itu berbeda dengan data training pertama tadi, maka ini akan menurun. Ya otomatis karena tidak datanya itu tidak sama. Nah ini makanya tadi kan kalau teman-teman tanpa data testing, training setnya yang A50, yang B50. Tapi begitu masuk ke data training, data testing yang baru, yang kita acak, maka mesin di sini menyampaikan bahwa hey, ini loh, yang kamu masukkan itu tidak sama dengan data training yang tadi. Maka kita evaluasi bahwa data yang sebenarnya masuk ke kelas pertama dan kelas kedua, itu bagian A ada 48 data dan 2 data. Bagian B juga sama, ada 48 data dan 2 data. Maka sebenarnya si mesin itu memberikan rekomendasi bahwa data yang termasuk pada dua kelas itu 50-50. Tadi kan kita hanya mindah 2 sebenarnya. Mana tadi yang acak itu tadi. Nah, 2 data ini kan kita pindah, kita acak. Ya berarti oleh mesin ini terdeteksi sebagai kelas yang salah, kelas yang tidak seharusnya. Ya, maka di sini correctly classified instance-nya turun jadi 96%. Ya ini dikoreksi loh oleh mesin loh, bukan sama saya. Tapi oleh CWK dikoreksi bahwa seharusnya tetap ada 50-50. Berdasarkan apa itu mesin ngomong kayak gitu? Berdasarkan data training yang tadi kita masukkan. Kalau data training tadi kita masukkan terus kemudian testingnya sama lagi, ya hasilnya akan 100% juga. Ya, karena datanya sama persis plek. Ya, makanya waktu sebelum UTS saya sampaikan bahwa kalau klasifikasi itu perlu ada training set dan testing set. Kalau training semakin banyak semakin baik ya, dan akurasinya semakin bagus, semakin tinggi. Ya kalau data training hanya 1, 2 tapi nanti testingnya 1000 ya rak sumbut, biasanya gak sumbut. Ya kalau misalnya mau baik, klasifikasinya mau baik, hasilnya mau oke, dalam mendidik mesin untuk melakukan klasifikasi secara ibaratnya secara rinci dan sangat-sangat spesifik, ya saran saya data trainingnya dibanyakin supaya pilihannya itu untuk si mesin memasukkan ke kelas tertentu juga lebih selektif lagi.
Nah, perkara nanti testingnya mau 1 atau 2 ya nggak apa-apa, silahkan. Nah, nanti kan mesin akan melakukan perhitungan. Oh, si data testing ini berdasarkan data training yang tadi, maka data testing pertama masuk ke kelas A, data testing kedua masuk ke kelas B. Nah, seperti itu analoginya. Nanti silahkan teman-teman kalau memang mau menggunakan data-data yang sudah ada di tempat kerja ataupun kemarin ada yang di sekolahan, boleh, silahkan. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, sebelum memulai clustering, dilihat dulu jenis datanya seperti apa. Kalau teman-teman sudah tahu jenis datanya, maka teman-teman akan bisa menentukan pendekatan apa yang akan dilakukan. Ya, mau clustering atau klasifikasi. Yang jelas perbedaan simpelnya adalah dengan label tadi. Data kalau sudah punya label ya teman-teman tinggal klasifikasikan. Kalau belum, untuk menentukan top 3 atau top 4 atau top 2 ya pakai clustering. Oke. Sementara itu dulu saja data video dari saya. Mudah-mudahan bisa langsung teman-teman terapkan di dataset yang akan teman-teman gunakan, baik dalam mata kuliah data mining ataupun KP. Terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.